Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bercerita mengenai pengalaman seramku pada saat KKN di salah satu desa di daerah Jawa Tengah. Ceritaku berawal di akhir tahun 2019, di mana saat itu aku melaksanakan KKN. Aku ditempatkan di salah satu desa di daerah Jawa Tengah. Pada awal kedatanganku ke sana, aku berpikir bahwa desa itu cukup ramai penduduk, dengan rumah yang cukup mewah untuk kategori sebuah desa. Terlepas dari itu, desa tempat di mana aku dan teman-temanku ditempatkan memiliki akses yang mudah dan tak terlalu jauh dari perkotaan. Namun, apa yang aku pikirkan ternyata berbanding terbalik dengan apa yang aku alami. Panggil saja aku Wahyu. Aku kuliah di salah satu universitas swasta yang ada di salah satu daerah di Jawa Tengah. Aku bersama teman-temanku yang beranggotakan 8 anak melakukan kegiatan KKN selama kurang lebih 2 bulan lamanya. Aku, Rizky, Ambon, Syarif, Risa, Ayu, Dita, dan Nia. Pada awal kedatangan kami ke desa itu untuk melaksanakan kegiatan KKN nantinya. Sebelumnya, kami sowan ke rumah Pak Lurah untuk meminta izin sekaligus kami memperkenalkan diri sebagai mahasiswa yang akan melakukan kegiatan KKN di desa yang beliau pimpin. Alhamdulillah, kami mendapat sambutan hangat dari Pak Lurah serta warga desa sekitar. Mereka menerima kami sebagai mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan KKN di desa tersebut. Setelah itu, kami dibawa Pak Lurah untuk melihat-lihat rumah tempat tinggal kami nantinya selama kami melakukan kegiatan KKN di desa ini. Pada awalnya, kami mendatangi sebuah rumah yang cukup besar dengan gaya rumah yang cukup tua namun masih terawat. Tak lama, kami pun dipersilahkan untuk masuk ke rumah untuk melihat-lihat keadaan sekitar sembari mendengarkan cerita dari Pak Lurah. Beliau mengatakan jika rumah ini sudah lama sekali tidak pernah ditempati karena pemilik rumah tinggal di luar kota bersama anak dan menantunya. Salah satu temanku berkata sambil berbisik, "Kalau kita tinggal di sini, apa betah ya? Seru gini rasanya." Dan ketua kelompokku bilang, "Udah, ini juga terbiasa." Sebelumnya, Pak Lurah bilang kalau kita nantinya disuruh memilih 2 tempat tinggal yang nantinya kelompokku akan ditinggali. Karena banyak anggota yang kurang setuju, akhirnya ketua kelompok kami pun memberanikan diri untuk bertanya kepada Pak Lurah mengenai rumah yang satunya yang nanti akan kita tinggali. Dan Pak Lurah pun membawa kami ke rumah lain. Sesampainya kami di sana, kami melihat rumah yang cukup besar dengan keadaan yang cukup baik dan bersih. Dengan rumah 2 lantai, 4 kamar tidur, 1 di bawah dan 3 di atas. Tak lama, kami pun dipersilahkan masuk untuk melihat-lihat isi rumah dan keadaan sekitar. Kami terkejut bukan main. Bagaimana tidak, ada banyak bercak darah di lantai. Namun, dirasa rumah ini sedikit lebih baik. Sepertinya kami akan memilih rumah ini sebagai tempat tinggal selama kami melakukan kegiatan KKN di desa ini. Sebelum keluar dari rumah, Pak Lurah memberikan satu pesan, bahwa jangan coba-coba membuka satu kamar yang di lantai 2 rumah kami. Sesuai pesan Pak Lurah, kami pun mengiyakan hal tersebut. Selang beberapa lama,
Kami pun membereskan dan menyiapkan segala keperluan kami selama kami melaksanakan program di desa. Pada awalnya, hari-hari kami lalui begitu saja, tanpa adanya hal-hal aneh yang kami rasakan. Namun, ketika kami tinggal selama kurang lebih 1 minggu, hal aneh pun mulai muncul. Ketika salah satu temanku, Ayu namanya, pergi ke kamar mandi di lantai bawah untuk mandi. Dan anehnya, pintu kamar mandi seperti diketuk dari luar. Ayu pun sedikit ketakutan karena suara ketukan itu muncul setelah ketukan pertama. Ia segera bergegas mandi dan segera kembali ke kamar. Dan betapa terkejutnya teman-teman yang lain melihat Ayu ketakutan seperti melihat hantu. Dan akhirnya dia bercerita bahwa dia mengalami hal aneh pada saat dia sedang mandi. Setelah kejadian itu, mulailah beberapa kejadian aneh terjadi, seperti lampu yang tiba-tiba mati, padahal saat itu lampu tetangga hidup seperti biasa. Hari demi hari kami lalui. Hal-hal aneh seperti itu sering kami rasakan. Hingga puncaknya ketika pada malam hari, saat kami selesai menjalankan program kerja di desa, kami dikejutkan dengan suara tangisan anak kecil di lantai atas. Dan setibanya kami di lantai atas, ada seorang ibu di sana. Kami berpikir, mungkin kami kelelahan setelah seharian menjalankan program kami. Tapi, ketika kami semua sedang di lantai 2, kami dikejutkan dengan suara pintu balkon di lantai 2 yang bergerak sendiri, seperti terkena angin besar. Padahal, saat itu kami tak mendengar ada angin yang begitu kencang. Hingga kami dikejutkan dengan jatuhnya salah satu mata batu. Dan seketika kami terkejut. 1 bulan lebih berlalu dengan semua gangguan yang kami rasakan. Kami berpikir bahwa mungkin tidak akan ada lagi gangguan yang kami alami. Namun kami salah. Hampir di setiap malam terdengar suara seperti orang menaiki tangga menuju lantai 2. Dan benar saja, kedua temanku, Rizky dan Dita, melihat sosok kuntilanak yang besar berjalan menuju tangga. Dan mereka pun terkejut bukan main. Mereka hanya bisa terdiam tanpa bisa bersuara sedikit pun. Hingga akhirnya setelah sosok itu menghilang, mereka memberanikan diri untuk naik ke lantai atas. Di penghujung kegiatan kami, awalnya tak ada yang mau bercerita mengenai kejadian di kami. Namun, ketika aku bercerita bahwa aku pernah mengalami hal-hal aneh, barulah teman-teman itu bercerita. Mereka mengalami hal-hal di luar nalar yang besar. Bahkan, beberapa anak mengalami gangguan yang sama. Sebelum kami selesai melaksanakan program KKN di desa tersebut, kami pun kedatangan tamu, yaitu adik pemilik dari rumah yang kami tempati. Mas Anton namanya. Beliau berkunjung sekaligus ingin melihat-lihat keadaan kami. Dan ia pun bertanya kepada kami, "Bagaimana kabar kalian? Betah tinggal di sini? Apa sering ada gangguan yang kalian rasakan? Ceritakan saja jika ada." Pada awalnya tak ada yang berani bercerita. Namun ketua kami memberanikan diri untuk bercerita semua kejadian yang kami alami di rumah ini. Dan Mas Anton pun berkata bahwa memang di rumah ini banyak penghuni makhluk gaib. Dan beliau pun membenarkan memang di rumah itu dijaga oleh sosok tinggi besar. Yang mungkin sosok itu pernah ditemui Rizky dan Dita waktu lalu. Banyak sosok penunggu yang bersemayam di barang-barang yang ada di rumah itu, mulai dari lukisan, boneka, dan lain-lain. Beliau pun menambahkan, jika banyak warga sekitar yang sering melihat sosok tersebut. Beliau
juga meminta maaf kepada beliau. Mungkin jika dari sikap maupun perkataan kami kurang berkenan. Di keesokan harinya, kami melaksanakan perpisahan bersama kepala desa dan beberapa tokoh masyarakat. Kami pun berterima kasih karena sudah diizinkan melaksanakan kegiatan di desa tersebut. Sedikit pesan untuk kalian semua, dimanapun kalian berada, ketika kalian memasuki rumah atau apapun, hendaknya selalu berdoa, meminta perlindungan kepada Allah, agar dihindarkan dari mara bahaya yang ada. Begitulah tadi cerita horor yang pernah kami alami selama melakukan kegiatan KKN. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.